Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada. Amin ya robbal alamin. Dan tetap semangat belajar. Baik, hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingatkan anak-anak silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar diberi kelancaran, diberi kesehatan selama anak-anak belajar di rumah. Dan Ibu ingatkan juga kalau sudah selesai berdoa silahkan mengisi link absen yang sudah ada di Google Classroom. Yang sudah mengisi, terima kasih ya nak. Baiklah anak-anakku, sebelum masuk ke materi, Ibu akan persepsi sedikit terkait materi minggu lalu, yaitu tentang memahami kewirausahaan dan wirausaha. Ya, lalu kalian juga sudah menganalisis tentang peluang usaha berupa barang ataupun jasa. Kemudian Ibu ucapkan juga terima kasih pada anak-anakku yang sudah membuka usaha di rumah baik secara offline maupun online ya. Dan ya bagi yang belum mencoba segera melakukan usaha dari mulai yang kecil-kecil dulu di sekitar lingkungan kalian sesuai dengan peluang usaha yang sudah kalian buat atau yang sudah direncanakan ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi KD atau kompetensi dasar 3.3, yaitu menerapkan dokumen administrasi usaha. 4.3-nya merencanakan pembuatan dokumen usaha. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kenapa sih kita harus memiliki dokumen administrasi usaha? Penting tidak nak? Jelas penting. Coba kalian bayangkan, kalau kalian membuka warung makan atau minuman atau istilah kerennya kafe, tetapi tidak memiliki pencatatan usaha atau tidak memiliki administrasi usahanya, kira-kira bagaimana? Apa yang terjadi nak? Berantakan tidak? Ya pasti berantakan ya, karena tidak ada catatan keuangan, mana untuk modal, mana untuk perhitungan keuntungan, kemudian mana untuk belanja ya, keuangan untuk belanja. Malah kadang-kadang uang modal juga dipakai untuk keperluan sehari-hari, sehingga lama-lama akan habis ya, akan habis dan akhirnya bisa gulung tikar, akhirnya tutup warungnya atau kafenya. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan anak-anak memahami pengertian administrasi usaha. Yang kedua, membedakan ciri-ciri administrasi usaha yang sesuai dengan kegiatan usahanya. Yang ketiga, diharapkan anak-anak mampu mengetahui tujuan dan fungsi administrasi usaha. Yang berikutnya, anak-anak mampu mengetahui bentuk dan model catatan administrasi usaha yang diperlukan. Kemudian selanjutnya, diharapkan anak-anak mampu mengetahui prosedur administrasi usaha. Dan yang terakhir, diharapkan anak-anak mampu membuat laporan administrasi usaha sederhana ya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu pengertian administrasi usaha menurut beberapa para ahli ya. Yang pertama, menurut H.A. Simon, administrasi adalah suatu kegiatan dari suatu kelompok orang yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama ya. Kemudian yang kedua, menurut George Terry, administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan ya. Pengertian administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Nah, sedangkan dalam arti luas, administrasi adalah
rangkaian proses kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, paham sampai sini ya, Nak? Bagus. Nah, sementara dokumen administrasi usaha adalah kelengkapan dokumen serta proses pencatatan, penyimpanan, pendaftaran, dan pemenuhan standar-standar peraturan dalam pendirian usaha sehingga pengusaha akan siap dalam menjalankan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Oke, yang berikutnya adalah ciri-ciri administrasi usaha itu apa saja? Yang pertama, adanya kerjasama dari sekelompok orang. Yang kedua, adanya tujuan yang harus dicapai. Yang ketiga, adanya proses kegiatan. Yang keempat, adanya aspek bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Oke. Nah, sekarang tujuan dokumen administrasi usaha, ya, untuk apa? Nah, tujuan wirausaha melakukan pencatatan atau pembukuan dokumen adalah yang pertama, agar wirausaha tersebut bisa memonitor kegiatan dan pengendalian usaha. Yang kedua, bisa mengamankan jalannya pelaksanaan kegiatan usaha. Yang ketiga, bisa mengevaluasi kegiatan-kegiatan usaha. Yang keempat, menyusun program pengembangan kegiatan usaha. Ya, jadi bagaimana nanti ke depannya supaya lebih berkembang lagi usahanya, ya. Yang kelima, menunjukkan adanya bukti-bukti kegiatan usaha, ya. Nah, yang terakhir, pengusaha itu bisa mengambil keputusan dalam pengembangan dan pengendalian usaha tentunya, ya. Jadi artinya sebagai wirausaha harus bisa memutuskan bagaimana nih perkembangannya ke depannya, bagaimana usahanya. Kalau memang di produk yang A ternyata kurang, bagaimana nih, harus ada trik-trik supaya lebih berkembang lagi, seperti itu ya. Jadi itu tujuannya sebagai wirausaha melakukan pencatatan pembukuan atau dokumen, ya. Nah, sedangkan fungsi dokumen administrasi usaha itu sendiri untuk apa? Nah, fungsinya yang pertama, menyediakan dan melengkapi serta mengelola buku-buku administrasi perusahaan dengan baik dan teratur, ya. Jadi semua buku-buku itu dikelola, ya, supaya perusahaan itu tertata rapi administrasinya, ya. Kemudian yang kedua, mencatat alat-alat perlengkapan perusahaan dan kegiatan usaha ke dalam buku-buku administrasi. Jadi semua alat kelengkapan perusahaan itu semua dicatat rapi, ya, dalam buku-buku administrasi. Kemudian yang ketiga, mengerjakan buku-buku administrasi perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Oke, yang keempat, memelihara buku-buku administrasi perusahaan dengan baik dan benar. Sekarang bentuk dan model catatan administrasi itu apa? Ya, apa saja? Jadi beberapa catatan kegiatan dalam administrasi usaha antara lain, yang pertama, surat menyurat, ya. Surat menyurat itu penting, ya. Kemudian ada perjanjian dagang. Nah, perjanjian dagang ini sering yang disebut dengan MOU, ya, perjanjian pengikat dari kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, pemesanan dan pengiriman produk. Yang keempat, pemasaran produk. Yang kelima, pembekalan atau persediaan. Dan yang keenam itu kepegawaian. Nah, yang ketujuh, proses produksi. Dan yang terakhir tentunya ada gudang, ya. Oke, nah selanjutnya kita lanjut. Prosedur administrasi usaha itu sendiri ada dua. Yang pertama, prosedur administrasi usaha merupakan pedoman yang menunjukkan pemilihan cara bertindak dan berhubungan dengan kegiatan usaha, meliputi pencatatan sebagai berikut. Jadi administrasi dalam usaha kecil dan administrasi dalam usaha besar. Yang kedua, perangkat administrasi usaha itu, ya, beberapa bentuk perangkat administrasi usaha berupa formulir, kartu atau buku, ya, untuk mencatat atau membuat dokumen. Di antaranya ada buku penjualan, ada buku penerimaan kas, ya, ada buku produksi,
ada buku kwitansi dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini ada contoh laporan hasil usaha ya. Nanti kalau anak-anak terutama yang sudah membuka usaha atau yang belum pun nanti harus mencoba ya. Ada contoh laporannya, misalnya kalau berupa usahanya, kan kemarin Ibu sudah melihat peluang usaha kalian, dan yang sudah jalan itu ada yang membuka usaha minuman, ada yang juga membuka ayam popcorn misalnya, ada yang membuat usaha keripik jamur. Nah, di sini kalian tulis ada nomor, hari apa, kemudian menu olahannya apa, ya. Atau misalnya mau bikin minuman sehat, ya. Contoh di sini minuman sehat, modalnya berapa. Nah, satu menu itu bisa satu olahan itu kalian bisa membuat berapa porsi. Nah, jumlah porsi yang terjual berapa? Di sini tulis semua. Nah, penghasilannya misalnya yang laku ada 10, ya 10 porsi. Yang laku misalnya 5. Nah, penghasilannya di sini tulis berapa. Nah, keterangan di sini tadi kan awal 10 porsi. Ternyata masih ada 5 porsi. Ditulis di sini keterangan, tinggal 5 porsi mau diapakan ini. Dijelaskan di sini. 5 porsi kemudian kalian dibikin diskon. Jadi akhirnya semua habis. Ingat, karena makanan itu ada batas kadaluarsanya. Jadi kalian harus pandai-pandai mensiasati, mengukur kira-kira untuk awal ini bagi berapa nih kira-kira diperlukannya. Jadi jangan sampai akhirnya nantinya basi, ya. Itu sangat penting, perlu diperhatikan ya. Nah, kemudian ada lampiran-lampiran hasil usaha. Nah, lampiran-lampiran ini dimuat oleh anak-anak semua ya pada saat kalian melakukan usaha atau produksi. Contohnya misalnya lampiran 1 tentang pada hari Senin tanggal sekian. Nah, foto-foto kegiatan praktek di sini pada saat kalian memproduksi, semua difoto kegiatannya, dari mulai belanja misalnya, kemudian memotong, semua kegiatan alur kerja itu dipoto di kegiatannya. Jadi cara kerja kalian semua dipoto. Oke? Jadi semua terlaporkan dengan apik, dengan rapi dan rinci. Baik anak-anak, materi hari ini dapat Ibu simpulkan bahwasanya segala bentuk usaha di bidang apapun memerlukan dokumen administrasi. Di antaranya buku penjualan, buku penerimaan kas, buku produksi, kwitansi, dan sebagainya ya. Dan setiap akhir tutup buku harus ada pelaporan usaha. Nah, bentuk pelaporannya itu berbeda-beda sesuai besar kecilnya usaha. Oke anak-anak, itu saja materi untuk hari ini. Apabila anak-anak ada yang belum jelas mau bertanya, silahkan melalui Google Class atau mau tulis di kolom komentar, silahkan ya. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga pola makan ya, jaga imun ya. Selalu berdoa agar pandemi di negeri kita ini segera berakhir. Oke, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari Ibu semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.